Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wong sombong ku nek gak nyombongi wong gak lega rasane. Wong sugih nek gak nyombongi wong fakir gak lega. Wong pinter nek gak nyombongi wong bodoh yo gak lega. Padahal sombong itu berbahaya. Kanjeng Nabi dawuh, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat semut pudak sifat kibir, sifat sombong. Juga sifat ujub merasa bangga diri bahwa dirinya lebih baik dari yang lain, bahwa ilmunya lebih banyak dari yang lain, bahwa ibadahnya lebih sempurna dari yang lain, bahwa lebih daripada yang lain. Itu namanya ujub ya. Dari ujub akan timbul kibir. Ini adalah bersumber dari iblis ya. Ini sumbernya dari iblis. Iblis itu dulu namanya Azazil. Ketika dunia ini masih belum ditempati oleh manusia yang baru, masih ditempati manusia purba. Ini yang sampai berjuta-juta tahun, berjuta-juta tahun ini ditempati manusia purba, yang disebut dengan Banul Jan dan Banul Ban. Banul Jan dan Banul Ban. Manusia purba ini selalu bertempur, selalu yasfikud dima'a, saling mengalirkan darah. Di samping binatangnya, binatang purba juga saling pertumpahan darah. Yang satu memakan yang lain. Ini berjuta-juta tahun. Kemudian Allah perintah salah satu makhluknya namanya Azazil. Kemudian diperangi oleh Azazil. Azazil menang. Akhirnya Azazil menguasai bumi. Sebelum itu Azazil menguasai langit, termasuk menjadi penasihatnya Jibril, Mikail, Israfil, Israel.
Azazil, Bu. Diterangkan oleh Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, Azazil ini kalau sembahyang sujudnya sampai 50.000 tahun. Sujudnya, berdirinya. Ini Azazil. Kemudian akhirnya Allah membuat khalifatan fil ardi, Nabi Adam, namanya manusia baru. Dan setelah menciptakan Adam, Azazil, Adam dan malaikat ini diberi pelajaran oleh Allah tentang al-asma kullaha. Ya, ternyata setelah dites, yang menang adalah Adam. Oleh karena yang menang Adam, semuanya suruh sujud penghormatan pada Adam. Usjudu li Adama. Fasajadu, malaikat-malaikat tunduk sama sujud penghormatan pada Adam. Illa iblisah, kecuali iblis. Ya, iblis itulah Azazil. Ya. Kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbaro, bangkang dan sombong. Kenapa sombong? Ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak sujud pada aku perintah sujud? Dijawab, saya lebih baik daripada Adam. Ujub. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan Adam dari tanah liat, menciptakan aku dari api. Nah, ini namanya ujub. Dari ujub itu kemudian timbul sombong, takabur. Nah, kabur ujub. Niku jalarane nek dari Imam Ghazali ada 7. Penyebabnya ada 7. Makanya orang itu diperintahkan untuk tawaduk. Tawaduk kepada Allah itu satu, merasa aku bukan apa-apa. Aku tidak memiliki apa-apa. Aku tidak mampu apa-apa. Kita tawaduk pada Allah. Kita ini bukan apa-apa. Karena dulu itu tiada. Menjadi ada ini karena diciptakan Allah. Diciptakan Allah ini kita tidak pernah amprah dulu. Kita tidak pernah usul dulu. Apa pernah dulu sebelum kita ada, kita mohon, ya Allah, jadikan aku manusia, jadikan aku lelaki? Enggak pernah. Begitu pula makhluk yang lain. Gajah, singa, macan, anjing, cacing, kecoa. Ini semuanya tidak ada yang amrah, tidak ada yang minta. Satu kenikmatan yang sangat besar. Kita sekarang diciptakan jadi manusia. Podo-podo gak jaluk, kok gak didadekno kecoa. Ini harus kita bersyukur. Harus merasa saya bukan apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa. Biyen ana wong sing merasa kuat, tinju menang terus, akhirnya stroke, gak iso apa-apa. Sinten? Muhammad Ali. Nggih. Ngen ku enten wong sing kuat sugih, wis padhe marah-marah terus. Nek ana wong mlebu ning kebone, oh digetak-getak. Saniki stroke gak iso apa. Ini berarti sungguhnya orang tidak bisa apa-apa. Orang tidak punya apa-apa. Ya, sapa sing merasa sugih, merasa kaya. Nek wis klop ambek lumpur piye, ayo. Ayo ngrasa sugih. Nggih. Iki kudu dicekel jero ati. Saya bukan apa-apa.
saya tidak mampu apa-apa, saya tidak punya apa-apa. Kalau tawaduk maring Allah, kalau seandainya kita punya ilmu, ini merasa bahwa ilmu ini titipan Allah. Jangan dibuat sombong-sombongan. Kenapa kok titipan? Pasti besok akan dituntut. Ilmu yang aku berikan padamu, kamu gunakan apa? Walimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, besok akan disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala. Titipan. Mulanya jangan sombong. Salah satu penyebab sombong adalah kasratul ulum. Kasratul ulum akeh ilmu. Coba kamu lihat, kapan wis ilmune akeh nganggep wong bodho ya apa. Ulum rumangsan ilmune kathah, mempunyai jabatan, suara rakyat tidak didengar. Apa itu? Kedua, kasratul amwal, banyaknya harta, itu menjadi penyebab kesombongan. Tapi kalau kita dasari, saya bukan apa-apa, saya tidak mampu apa-apa, saya tidak punya apa-apa. Jadi kalau punya harta, maka merasa bahwa harta ini titipan Allah. Menjadi wakil Allah, menyampaikan harta ini untuk khalayak rame, lebih-lebih untuk fakir miskin, anak-anak yatim. Ini wakilnya Allah. Pirang-pirang wong sing sugih sombong, pirang-pirang. Betul usah gua ceritokno perurangannya, bisa kita lihat di lingkungan di kanan kiri kita, bisa kita lihat. Harta itu titipan juga, pasti besok akan ditanya. Dawe kanjeng Nabi, wong fakir sing sabar, iku besok ning swarga luwih dhisik tafawut 500 tahun daripada orang yang kaya. Wong suci iku besok ditakoni gentengmu mbok cet iku dhisik genteng teko endi? Cet teko endi? Omahmu mbok marmer ku dhisik teko endi? Omahmu mbok keramik iku dhisik teko ngendi? Lamangmu kayu jati berukir ku dhisik teko endi? Mobilmu dhisik teko endi? Bensin sing kanggo mlaku teko endi? Pentilmu iku dhisik tuku teko endi? Takoni kabeh. Ya. Makanya sabda kanjeng Nabi tafautnya 500 tahun. Wong fakir wis playon nggih taman surga, wong sugih sik ditakoni bab mobil tok. Nggih. Ya Allah, ya. Masa duwe mobil sing apik entit-entitan. Iku gak bisa ning jero ati ayem, gak bisa. Mesti dibayangi dengan sesuatu. Nggih. Ini masih di dunia, apalagi kalau sudah mati. Insyaallah. Orang yang merasa nikmat, betul-betul nikmat, iku wong sing ora duwe salah ambek kanca, ora duwe salah ambek tangga, salah mbek Gusti Allah njaluk ngapura gampang, ya. Duwite pas-pasan. Nggih. Ini kan Nabi dawuh tuba liman hudiya lil Islam. Bahkan rizquhu kafafan barodiya bihi. Tuba itu bejo banget bagi orang yang mendapat petunjuk masuk Islam. Ini satu kebahagiaan. Satu. Yang kedua, rizkinya pas-pasan. Ini pas-pasan, tidak banyak tuntutan besok itu. Takwane omahmu apa Gusti? Gedhek. Kasurmu apa Gusti? Nggih kloso pandan rangkep. Dirginmu apa? Nggih. Niku bongkote pring niku kula tata. Lemarimu apa? Nggih kayu kas niku ada kula damel lemari.
Masya Allah. Terus kono-kono swarga kono. Gak kesuwen. Nggih. Allah, nggih, para bapak. Nah, jadi harta itu hanya titipan. Siji kasratul ulum, dua kasratul amwal, ketiga kasratul amal, akeh amal. Banyak sekali terjadi orang yang ahli tahajud meremehkan pada orang yang tidak pernah tahajud. Banyak sekali orang yang ahli jamaah menganggap remeh pada orang yang tidak jamaah. Banyak sekali orang yang sering haji meremehkan orang yang tidak haji, yang belum haji. Meremehkan ini loh. Itu namanya sombong. Apa sifatnya sombong? Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq artinya menolak kebenaran, wa ghamtun nas meremehkan pada manusia, pada masyarakat, ngeremehno. Nah, biasanya sifat ngeremehno iku nek amale bagus kata. Tapi kalau merasa saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, jadi berarti amalku yang banyak itu hanya anugerah dari Allah. Tanpa anugerah saya tidak bisa amal. Bapak ya dipikir sing jaru. Podo-podo upamane lho jamaah. Kula sampean gawe mobil, ana orang yang berjalan kaki. Berjalan kaki, gawe payung pisan, iki aktif jamaah. Sing duwe mobil, padahal yo latari masjid yo kena kanggo parkir mobil. Iku cara padha-padha diukur dari lahiriah, iku penak ngendi sing jalan kaki ambek sing duwe mobil. Kenapa justru sing melarat? Justru sing miskin yang jalan kaki malah mau jamaah. Yang rumahnya tingkat punya mobil malah gak gelem jamaah. Ayo coba dipikir. Ini cara kesempatan masih kesempatan orang kaya. Tapi itu namanya anugerah. Anugerah dari Allah. Sekalipun awake sehat, duitnya ono, kendaraan ada, fasilitas lengkap, tapi kalau tidak diberi anugerah Allah ya gak budal. Coba kalau bapak nih dipikir, wong sing umure 50 tahun ke atas ambek arek-arek sing umur 20 tahun 25 tahun, iku cara kesehatan sehat mana? Cara melayu cepat ngendi? Nah, kenapa kok bukan anak muda-muda itu yang sregep? Kok justru yang tua-tua tunu kadang kepleset barang Buddha ning masjid. Nah, ini karena anugerah dari Allah. Jadi jangan merasa saya punya amal banyak, jangan. Alhamdulillah, syukurullah, saya diberi anugerah oleh Allah banyak amal. 3. Ya. Yang keempat adalah kasratul a'wan. Banyaknya pendukung. Banyaknya pendukung. Oh, Bapak mengku kapan napa malih partai politik pas sudah pendukungnya banyak, dos sombongnya bukan main. Nggih. Pendukung. Nggih. Percepat sing nomor 5 kasratul talamid. Kasratul talamid akeh murid, akeh santri. Nanti beduk tiang. Kamu tidak kenal dengan pondok yang terbesar di sana. Aku mau takon jenenge sapa. Masa gak kenal dengan pondok yang terbesar di daerah sana? Itu yang punya saya. Aku gak takon iku blas aku. Ini para bapak orang sombong karena banyak santrinya. Yang nomor 6 kuatul jasmani, kekuatannya fisik. Banyak orang sombong karena kekuatan fisiknya. Karena lari jauh lebih kuat, sombong.
Tinju lebih hebat, sombong. Bergulat lebih kuat, sombong. Sing nomor 7 al-jamal. Al-jamal itu kecantikan. Nggih. Nek lanang yo kegantengan. Nek wedok kecantikan. Ini banyak kita lihat arek sing ganteng tampan nganggep ya apa nembe arek elek. Lebih-lebih sing nemukun arek wedok. Arek wedok isi enom cantik potongane zatu bahain seksi. Zatu bajamalin cantik. Nganggep arek elek niku nggih nyawang tok buruhno. Hanya pemberian-pemberian Allah harus kita syukuri. Setelah kita syukuri, kemudian kita harus beribadah mensyukuri kenikmatan niku. Nah, para bapak niki monggo kita balik tengah azimah niku wau. Jadi azimah itu melakukan hal-hal nggih yang berat menurut hawa nafsu. Ya, masuk abutnya. Iki kita lakukan terus. Contohnya azimah seperti riyadhah. Istilah riyadhah niku sami ka istilah al-mujahadah. Riyadhatun nafsi. Mujahadatun nafsi. Iki mengke ada beberapa kula sampaikan definisinya. Ar-riyadhah ya hamlun nafsi ala a'mal allati yaqtadiha al-khuluqul matlubu kasahari wal ju'i wal zuhdi was sidqi wal uzlati wa tarkil mustahiyati wa ghairiha mimma yuqarribu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Riyadhah adalah mendorong nafsu untuk melakukan amal-amal yang dituntut akhlak budi yang bagus, seperti terjaga pada waktu malam hari. Melek bengi niku sae, Pak. Sing boten sae iku nurut dokter. Jangan banyak melek bengi, angin malam itu ganas. Wonten wah niki kalih dokter nggih didendeni terus. Pak Yai sami sudah tua. Usia bapak sudah berkepala 6. Lah mbok iya keluar malam itu dikurangi. Kenapa sih, Dok? Angin malam itu ganas. Sangat berbahaya. Jangan sering keluar malam. Kula guyu. Nggih, mudah-mudahan Allah menjaga saya. Buktinya saya usianya sudah berkepala 6 masih hidup. Nah itu masih umur selawi kok ya wis mati. Iku gak tau metu bengi. Nah. Melek bengi iku sae, melek bengi. Apalagi bagi orang yang suka ya mengkoreksi hati dan mengobati hati. Melek bengi itu sangat-sangat bagus. Apalagi melek bengi dibarengi weteng luwe. Tombo ati iku 5 sak wernane, maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane. Kapindhone salat wengi lakonono, kaping 3 wong kang saleh kumpulono, kaping 4 kudu weteng ingkang luwe, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Masya Allah. Niki sing dawuh sing pertama iku jeneng Asy-Syaikh Ibrahim Al-Khawas. Nggih. Eta niki sampean catet, penting banget. Yang berkata yang pertama Ibrahim Al-Khawas. Beliau wafat tahun 291 Hijrah. 291 Hijrah.
Ini teman dekat dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Waktu itu berguru kepada Syekh Syiri As-Sikti. Itu temannya satu Ibrahim Al-Khawas, dua Abdul Husain An-Nauri, satunya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ya. Ibrahim Al-Khawas wafat lebih dulu, tahun 291 Hijrah. Abdul Husain An-Nauri wafat tahun 295 Hijrah. Syekh Junaid yang tertinggal wafatnya 297 Hijrah. Ini pertama mengatakan dawaul qalbi khamsatun, tambane ati pada waktu atos, atine ora gelem takwa Allah, iku tambane ana 5. 1 tilawatul Quran bitadaburil makna. Kemudian yang kedua kholaqul batni, perut yang kosong. Yang ketiga sholatul lail. Yang keempat adalah at-tadarru'u fi sahar, DP waktu sahur. Waktu sahur kalau di Indonesia mulai jam 2 ke atas, sepertiga malam yang akhir. Setiap sepertiga malam yang akhir, setiap malam Allah menawarkan 3 hal. Setiap malam sepertiga yang akhir. Para bapak nek dihitung nek wengi 12 jam, sepertiga yang awal mulai dihitung mulai jam 6, 7, 8, 9, 10. Sepertiga yang kedua 11, 12, 1, 2. Sepertiga yang akhir mulai jam 2 ke atas. Ini Allah menawarkan 3 hal. Siapa yang malam ini mohon ampun, aku ampuni. Siapa malam ini minta hajatnya, aku penuhi. Siapa malam ini mendoa, aku ijabahi. 3 ini. Sapa sing njaluk ngapura disepuro, sapa sing nyuwun hajate dipenuhi, sapa sing ndonga diijabahi. Ini setiap malam Allah tawa-tawa sayang sing ditawani gak gelem. Oleh umpane bengi tadaruk DP ya di waktu sahur. Nah kemudian digubah ya. Kemudian yang kelima mujalah satu solehin, berkawan duduk orang-orang yang soleh. Iki dawe Syekh Ibrahim Al-Khawas yang wafat tahun 291 Hijrah. Kemudian digubah oleh Sunan Bonang dengan bahasa Jawa. Tombo ati iku 5 sakwarnane, maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane, kapindhone salat wengi lakonono, kaping 3 wong kang saleh kumpulono. Sak teruse Bapak kula terusaken nggih. Iki riyadhah. Jadi riyadhah niku mendorong nafsu supaya mau melakukan hal-hal yang dituntut oleh akhlak budi yang baik. Nggih. Setiap yang pun diparingi kalih Gusti Allah akhlak budi, akhlak budi, akhlak budi. Niki sampun wonten nggih dasar-dasar sampun wonten. Lho Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan.
innama buistu li utamima makarimal akhlak. Zuhud, sidik, uzlah mangke niki badhe diterangaken di bab-bab tertentu wonten wingking. Qala Al-Hasanu Al-Qazzaz Bunya hadzal amru ala salasati asyain alla ta'kula illa indal faqih wala tanama illa indal ghalabah wala tatakallama illa indad darurah. Artinya Al-Hasan Al-Qazzaz berkata, perkara ini artinya riyadhah dibangun atas 3 perkara. 1, janganlah kamu makan kecuali saat kekurangan, artinya sangat lapar. Ojo mangan nek durung luwe. Mangan no banjur leren sadurunge waret. Ojo turu sadurunge ngantuk. Ojo ngomong sadurunge terpaksa harus ngomong. Meneng ku wong agung ora bapak nggih. Wong kakean ngomong ku mblarah-mblarah. Ngomongno wong ora asani sing apik meneng. Jerone ati mune Allah, Allah, Allah. Makanya dikatakan jangan kamu makan kecuali saat kekurangan, artinya sangat lapar. 2, janganlah kamu tidur kecuali saat rasa kantuk mengalahkanmu. Jadi turune turu tertidur. Ora ditidur-tidurno. Malah turu angel gregeten ngombe obat tidur. Tuku lelap. Soale sanget-sanget gandrung ngambek dokter. Gandrung ngambek iklan. Kemudian yang ketiga, janganlah kamu berbicara kecuali saat terpaksa. Sudah terpaksa bicaralah, kalau tidak wis menengo wae. Wong menengku paling selamat. Setiap hari anggota tubuh itu berpesan kepada mulut, cangkem konek metu sing hati-hati lho ya. Nek awakmu apik, wong sak kujur iku apik kabeh. Nek awakmu elek, sak kujur ku lara kabeh. Nggih. Nggih Pak niku. Dadi mripat nggih, sirah, awak, sikil, tanganku berpesan semua. Cangkem ya nek metu awakmu sing hati-hati. Nek awakmu apik, wong sak kujur enak kabeh. Apa? Lah ya metu muga dindang tahlilan. Cangkeme muni apik, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggih. Nek gone omahku wis duwe piringan, mulai duwe berkatan. Sak kujur enak kabeh. Meko lisane gunemane apik, wong salaman ngwil wangi. Dinono, yai kangge yai, oh nggih wonten nuwun. Mergo cangkeme apik, duwe kasur ambek wong, awak sekujur enak kabeh. Nek cangkem gunung sarepe dhewe ditempilingi sing guneman cangkem lesane iki sirahe tempilingi wong. Nggih. Awake digepuki wong niku nek cangkem elek. Nggih. Lah nek aja guneman nek durung terpaksa. Niku isine riyadhah di situ. Bapak yang terakhir, riyadhah utai mujahadah niku sami. As-Sayyid Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Mulaibari dengane dawuh wa jihadu nafsin antuzakiya min bodah iliha watah liyatun binuri fadailah. Niki sing dawuh niku As-Sayyid
Syekh Zainuddin bin Ali Al-Makbari Al-Mulaibari. Niki nggih dipun jelasaken kalian As-Sayyid Abu Bakar bin Said Muhammad Syato Ad-Dimyati. Wa jihadu nafsin, merangin nafsu itu intinya apa? Intinya dua. Satu, membersihkan nafsu dari sifat-sifat yang tercela dan menghiasi nafsu dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu intine riyadhah, intine mujahadah. Riyadhatin nafsi siji ka riyadhatil jasmani. Riyadhatil jasmani ki olahraga, binaraga. Niku jenenge riyadhatil jasmani, latihan jasmani. Nek latihan rohani nggih niki mboten olahraga nggih. Tapi membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela. Jadi dengan tulis sifat yang tercela itu satu, ujub, mengagen As-Sayyid Abu Bakar bin Said Muhammad Syato Ad-Dimyati. Satu, ujub. Dua, kibir. Tiga, riya. Empat, hasud. Lima, ghadab. Enam, syahwatul batni, kepinginane weteng. Ketujuh, syahwatul farji, kepinginane farji. Kedelapan, al-bukhlu, kikir. Sembilan, hubbul jah, gila pangkat. 10, hubbul mal, gila harta. 11, al-ghurur, tertipu. Tertipu kedudukan, tertipu harta, tertipu wanita, tertipu setan dan lain-lain, tertipu. 12, tulul amal, merasa hidupnya masih panjang. Orang yang merasa hidupnya masih panjang itu mesti sembrono. Disembrono. Alah, bapak saya baru 20 tahun. Bapak saya itu umurnya 100 tahun. Jadi umurku masih 80 tahun lagi. Nah, itu mesti sembrono. Tul amal. Dan lain-lain. Masih banyak yang lain. Ini harus dibersihkan dari jiwa ini. Kemudian diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Satu, at-taubah. Sifat terpuji itu. Satu, at-taubah. Dua, as-sabru. Ketiga, as-sukru. Keempat, ar-roja. Ar-roja itu pengharapan pada Allah, tidak putus asa. 5, al-khauf, merasa takut pada Allah. 6, al-faqru, fakir, merasa sangat membutuhkan pertolongan Allah. Kemudian terusnya dengan nomor dhewe at-tawaddu'u, tawaddu'. Sak terusnya az-zuhdu, zuhud. Sak terusnya al-bara'u, wirai. Kalau nglakoni amal gandok niate, itu dia ada artinya. Niat itu penting, niat itu. Mangan diniati awakku cek sehat. Kalau sehat biasa aktif ibadah, mangane jadi pahala. Saya tidur di siang hari
agar nanti malam saya bisa tahajud, tidurnya diganjar ganjarane tahajud. Malam berpuasa, malam tuh makan, diniati siang untuk berpuasa. Yo ono ganjaran. Ketepaan aku awan gak poso, wis oleh ganjaran wis. Oleh ganjaran. Begitu, niat itu penting. Kemudian wal ikhlas. Pas entah nomor berapa. Asyidku teman. Al-mahabbatu mencintai Allah. Asyauku merasa sauk. Sauk itu buronto. Buronto aku apa ya? Kangen ambek Gusti Allah. Al-unsu merasa ayem dengan Allah. Arido rela apapun yang diberikan Allah. Kemudian yang terakhir qasrul amal. Rumangsa umure cendek. Kok sampai esok gak mati, aku engko sore mati. Mesti sedina iku sregep ibadahe. Lah kok gak mati, aku menesuk mati. Bengi iku sregep ibadah. Tapi nek merasa masih panjang umurnya, mesti sembrono. Nah, para bapak niki ketangane Syekh Abu Bakar bin Said Muhammad Sato Ad-Dimyati Al-Mujahadah ya tazkiyatun nafsi min roda iliha ay min al-awsafi dhamimah kal usbi wal kibri wal riya wal hasad wal ghadab wa sahbatil batni wal farji wal bukhli wa hubbil jah wal mal wal ghurur wa tulil amal wa takhliyatu bi nuril fadail ay bil asaf ahamidah kat taubati was sabri was syukri wa roja wal khauf wal fakr wa tawaddu wa zuhud wal wara' wa tawakkal wa niyah wal ikhlas wa sidqu wal mahabbah wa syauq wal unsu wa ridho wa qasul amal. Nggih. Para bapak niki jenenge riyadhah. Pun maksudnya badhe kula terusno tapi padaya waktu enggak nutut. Niki yang ketiga hakikat ya. Syariat sudah, thariqat sudah, kemudian nanti pertemuan akan datang insyaallah menjelaskan tentang hakikat itu apa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.